Dan sampailah kita pada segmen terakhir, artinya saya harus meminta closing statement dari 5 orang narasumber yang ada bersama kita. Saya akan ke Mas Nova terlebih dahulu. Jadi artinya, kalau tadi disebutkan, ternyata pengguna sosmed itu tidak bisa merepresentasikan apa yang terjadi. Kemana kita akan baca sebetulnya gejolak yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir? Saya kira kalau percakapan di sosial media tentu tidak akan berhenti tentang dolar ini, tentang rupiah ini. Terutama karena dampaknya yang langsung dirasakan oleh pengguna TikTok Shop itu langsung terasa. Ada yang jualan barang-barang dari Cina. Itu ada tuh yang langsung live gitu. Ada yang jualan barang-barang dari tempat lain juga, dari Amerika, dari Rusia, dari berbagai tempat mereka jualan itu. Jadi percakapan tentu akan tetap tinggi, terutama tentang ketakutan itu. Akan terjadi 98, pemecatan, akan terjadi harga yang semakin mahal dan terus-terusnya. Saya kira kalau pemerintah bisa menjawab ini, mempertahankan harga tetap dalam daya jangkau publik, dalam daya jangkau beli masyarakat, saya kira gejolaknya memang tidak akan terlalu tinggi di media sosial. Tetapi ketika ini lepas betul, percakapannya akan menjadi semakin liar kemana-mana. Begitu, Bram. Oke, baik. Terakhir dari Anda, Mas Adi. Ya, saya kira ada dua distingsi yang signifikan. Kalau kita mendengarkan argumentasi dan data-data yang ditampilkan tadi, percakapan di medsos itu kan cenderung negatif dan merah ya. Sementara pada saat yang bersamaan kita sering mendengarkan statement-statement pemerintah bahwa sektor real kita hari ini baik-baik saja dan tidak ada goncangan apapun. Itu artinya apa? Ini kan soal komunikasi dari pemerintah yang kalah di medsos. Udahlah, dakwahnya di medsos aja sekarang. Banyak-banyakin aja. Yang merah itu digempur, basisnya di TikTok, di IG, dan di X. Itu artinya apa? Saya merasa statement-statement dari pemerintah dan presiden ketika dikritik oleh publik, terutama soal pernyataannya dolar itu, saya melihat kok tidak ada yang pasang badan secara signifikan. Kan gue jagonya. Ada satu ataupun dua, Bang. Tapi selebihnya tidak ada. Saya membayangkan koalisi besar yang ada di situ, ada ketum-ketum partai, anggota dewan yang 100% mendukung pemerintah. Nyaris kita tidak pernah mendengarkan satupun memberikan pembelaan. Dan itu juga cukup berpengaruh bagaimana percakapan di ruang publik itu kalah pada akhirnya. Padahal kita mendengarkan narasi dari presiden, dari menteri, sepanjang Pak Purbaya masih senyum, ya ekonomi kita baik-baik saja, kan kira-kira begitu. Kan itu yang saya sebut sebagai dua jarak yang berbeda. Jadi Mas Adit itu nanti setelah ini pulang, jangan kalah dakwah di medsos pokoknya. Jadi itu aja PR besarnya. Saya perjelas, jadi instrumen politik yang ramai bersama dengan presiden, tidak ada yang pasang badan untuk presiden? Ada satu dua, tapi itu kan kurang diamplifikasi, kurang lebih banyak dibandingkan dengan yang suka kasih komentar negatif dan merah. Padahal kita tahu pemerintahan hari ini adalah oversized coalition. Besar sekali dukungan politiknya di DPR, di pemerintah, dan hampir semua partai politik siap bekerja sama dengan pemerintah. Tapi ketika pemerintahnya dibully, dikritik, yang pasang badan sedikit sekali, Pak. Oke. Nah itu yang kemudian ada sesuatu yang anomali sebenarnya dalam konteks ini. Giliran berkoalisi banyak, tapi giliran pemerintahnya dikritik, Diam aja. kok diam saja kira-kira begitu loh, Pak. Kalaupun ada lucu juga, Bang. Misalkan Ya paling muncul libuli-libuli kan. ngomongnya ini adalah bagian dari strategi pemerintah. 17.000 itu strategi gitu. Agar ekspor kita bagus, pariwisata kita bagus. Kan lucu-lucu. Dan itu memunculkan joy juga tinggi. Nah itu dia. Oke, baik. Itu joy-nya paling tinggi Itu 70%. seharusnya bisa menjadi bahasan menarik lainnya di minggu depan. Pak Roy, terakhir dari Anda. Ya, jadi kembali lagi daya beli itu bukan soal angka ekonomi, tetapi bagaimana menjaga stabilitas ketersediaan barang, harga dan ketersediaan barang, kemudian juga keamanan pendapatan. Nah, ini yang harus tetap dijaga, dan yang terakhir optimisme. Jadi ini dirigen yang baik dari satu orkestra ya negara kita. Ini tentunya harus punya semangat yang sama untuk poin itu. Jadi orkestrasinya sudah baik menurut Anda? Perlu ditingkatkan. Perlu ditingkatkan. Supaya lebih baik. Oke, baik. Terima kasih. Terakhir dari Anda, Pak Adit. Oke, makasih, Bram. Saya ingin menjawab terutama ini sebagai closing statement dan juga merespons Pak Iksan dan Pak Roy tadi. Pertama yang Pak Iksan mengenai rent seeker, middleman. Itulah praktek yang saat ini diberantas oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Terlepas sekali lagi dengan evaluasi atau catatan kritis dari publik, KDKMP Koperasi Merah Putih, kemudian KNMP Kampung Nelayan Merah Putih itu adalah upaya untuk memotong rent seeker, di mana UMKM, petani bisa langsung sehingga memperoleh harga yang bagus, demikian juga konsumen. Dan itu bagian dari strategi dari stabilisasi harga.
Kemudian kalau kita melihat sebagai closing statement saya, apa yang dilakukan? Setidaknya pemerintah sekarang ini melakukan ada tiga hal yang dilakukan pemerintah. Pertama adalah memperbesar kapasitas fiskal. Mengapa kapasitas fiskal harus diperbesar? Dan itu sebagai catatan tanpa membebani publik. Artinya tidak ada kenaikan pajak, tidak ada segala macam, tetapi kemarin seperti yang disampaikan Pak Presiden, tata kelola SDA ekspor dibenahi. Itu adalah untuk mengoptimalisasi penerimaan dan itu untuk memperbesar kapasitas fiskal. Ini diperlukan oleh pemerintah saat ini dalam situasi sekarang ini karena APBN harus menjadi lokomotif. Kapasitas fiskal tadi dalam konteksnya Pak Roy diperlukan untuk stabilisasi harga, untuk menjamin supply. Kemudian pilar yang kedua dilakukan pemerintah adalah, dan ini berkaitan juga dengan pilar ketiga, adalah akselerasi program prioritas. Itu tetap menjadi agenda pemerintah sejak awal tahun dan sejak sebelumnya. Plus industrialisasi. Mengapa dua hal ini penting? Karena ini ada multiplier efek. Pertama, penciptaan lapangan kerja. Yang notabene itu adalah juga mengenerate penerimaan masyarakat. Kemudian dari dua program ini juga akan menciptakan demand juga. Menciptakan pergerakan ekonomi, sehingga ini ya pendekatannya pemerintah tidak parsial, UMKM-nya diapain, kemudian ini, tetapi ini sebuah mata rantai keseluruhan tadi ya. Saya katakan tadi pemerintah melihatnya dari sisi itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Adit. Pak Ihsan, terakhir dari Anda Pak. Yang pertama, tidak ada negara yang tidak meleverage perekonomiannya melalui industri. Sementara Indonesia sejak tahun 2008, 2009, kami sudah teriak-teriak terjadi deindustrialisasi dini. Prabowo Subianto menyatakan kami akan mengatasi deindustrialisasi dini. Tapi masalahnya berikutnya, deindustrialisasi dini yang hendak diatasi itu tidak selesai di resources base. Kenapa? Karena resources base-nya itu berada di tangan-tangan pihak tertentu yang tidak peduli dengan mata rantai antara hulu ke hilir. Gak ada urusan buat dia. Saya mau bilang, Danantara sumber daya Indonesia, dia akan tetap berhadapan dengan sejumlah perusahaan-perusahaan tambang besar yang Danantara tidak akan mampu memperbuatnya. Saya yakin itu. Dan saya tahu itu kayak gimana. Karena mereka punya kemampuan untuk menekan dengan caranya sendiri. Jadi kalau visinya adalah memotong rantai tadi, itu tidak akan tercapai menurut Anda? Efektivitas ujungnya. Tingkat efektivitas. Jadi kalau saya begini, karena ini obrolan saya bukan di CNN, tapi obrolan saya dengan Bapak Presiden di 2019 secara mendalam dalam rangka merestrukturisasi aset di Indonesia, maka harusnya kita ngelihat sekarang bahwa korban UMKM itu adalah korban kesalahan pada resources base kita di keuangan salah. Resources base kita di fiskal kita salah. Nah, sekarang kita berpikir untuk industrialisasi. Apa poinnya? Berarti Anda mengurangi struktur pendapatan dari 82,4% terhadap pajak menjadi dia mungkin menurun dalam rangka penguatan daya beli. Salah satu berpikirnya begitu. Salah satu. Artinya Anda memperbaiki struktur penerimaan. Tapi pada saatnya sama Anda harus tahu bahwa ketika Anda memperbaiki itu berarti Anda memperbaiki sumber daya. Dan ketika sumber dayanya kemudian banyak terjadi yang, ya sorry itu saya harus bilang terjadi pencurian macam-macam gitu ya. Ya Anda kayak gitu. Under invoicing, under accounting, strategic transfer pricing, itu problem besar yang sudah berjalan bukan satu generasi. Itu sudah jalan 2-3 generasi panjang. Nah, artinya yang dibutuhkan adalah, sebentar, saya mau bilang begini. Singkat. Seorang Prabowo Subianto sendiri, dia tidak akan pernah mampu jika tadi oversizing kabinet. Nggak bakal bisa. Ini oversizing kabinetnya tidak menggambarkan bahwa kabinet itu efektif. Itu problemnya. Nah, ketika tergambar kabinet yang tidak efektif itu muncul sedemikian rupa, dia munculnya adalah overcost. Baik. Nah, ini yang mestinya diatasi sekarang. Untuk bercerita pada pemilik keuangan, kami efisien dan hukum kami tidak jual belikan. Pada yang namanya orang-orang seperti ini di sektor real. Anda tidak akan berhadapan dengan namanya para pemeras. Sorry itu saya. Gue nggak mau terbuka. Baik. Berhadapan dengan pemeras. Yang terjadi begitu ya. Yang terakhir, ketika Anda membenahi secara menyeluruh, perbaiki apa yang saya sebut sebagai social trust. Karena dari social trust itu, dia akan masuk ke economical trust, dia akan masuk ke political trust. Kejawab kemauan dia. Ya sudah, media sosial yang Anda bilang tadi dari Joy sampai dengan apa itu, dia tidak disebabkan oleh reputasi dan kredibilitas dari asing. Terakhir sekali. Singkat saja. Saya sudah menulis 5 penyebab jatuhnya nilai tukar. Prabowo Subianto sebagai presiden baru menyebutnya 1. Dan itu tidak utuh menyeluruh.
Nah, sekarang kita selesaikan yang 4. Tadi itu salah satunya itu reputasi dan kredibilitas yang bersumber dari asing. Yang Anda sebut terakhir itu, dari mulai Joy sampai dengan terakhir itu sumbernya asing. Reputasi dan kredibilitas oleh orang asing. Kalau Anda baca tacit message-nya. Oke, Gitu ya. poinnya adalah? Poinnya adalah benahi 4 ini. Baik. Maka Anda punya prestability pada namanya hulu, pada namanya hilir, pada meso. Oke, jadi kepercayaan sosial menjawab semua ilusi-ilusi yang kita Betul. bahas tadi ya. Baik, terima kasih Pak Iksan, terima kasih Pak Roy, terima kasih Pak Adit, Mas Adi Praitno, dan juga Mas Nova Mujahid. Kami masih akan kembali di hari dan jam yang sama di minggu depan. Saya Bram Herlamang pamit, terima kasih, sampai jumpa.